Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 jasad korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di kampung halaman Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dimakamkan. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan Bambu Runcing, Kota Parepare. Syarat perjalanan angkutan laut di Pelabuhan Nusantara Parepare kembali diperketat. Kita ke informasi utama, 3 jasad korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di kampung halaman Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dimakamkan. Selain keluarga korban, ratusan warga setempat ikut menyambut kedatangan 3 jenazah. Tersedia 3 mobil ambulans di Kargo Bandara Hasanuddin, Kabupaten Maros untuk mengangkut 3 jasad korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Selanjutnya, ketiga jenazah dibawa ke kampung halaman Kabupaten Kepulauan Selayar. Suasana duka mendalam menyambut kedatangan 3 jenazah, masing-masing Taufan Amir, warga desa Bontu Bulaeng, Sirajudin, warga desa Bontu Baru, serta Daeng Maranu, warga desa Kayu Adi. Kerja apa ibu suaminya, Bu? Jualan. Jualan. Emang nggak ada kabar sebelumnya, Bu? Tidak ada. Kebetulan Kapan? Ibu tidak ada di tempat. Kapan terakhir komunikasi Bu dengan Bapak? Malamnya itu, malam kejadian. Malam kejadiannya. Malam kejadian sempat telepon. Apa katanya, Bu? Saya bicara sama anaknya saja. Mau bicara sama anaknya. Menurut informasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang meninggal, ini ada 3 orang. Dan itu telah kami verifikasi, ketiga-tiganya berasal dari wilayah kepulauan, 2 dari Kecamatan Pasi Masunggu Timur, 1 dari Kecamatan Takak Bonerate, tepatnya di Kajuadi. Informasi yang kami dapat, mereka ini beraktivitas dalam rangka mencari ada semacam mengolah kayu di sana. Sudah berapa lama Pak mereka? Kalau informasinya sudah agak lama mereka di Dunga ini. Setibanya di sini kami telah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena ini ranah daripada pemerintah provinsi. Makanya saya langsung tadi malam berkoordinasi dan mereka menyiapkan 3 ambulans untuk segera dibawa ke Selayar. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pihak SDP. Jadi mereka sementara ini ditunggu oleh SDP. Begitu mereka tiba langsung dibawa ke Selayar melalui feri. Di Selayar ini telah ada tim juga kita bentuk, dikomandoi oleh Wakil Bupati bersama Muspida. Dan ketika mereka tiba juga langsung akan diberangkatkan menuju ke tempat masing-masing di kepulauan. Atau untuk keluarga korban sendiri ada kompensasi dari pemerintah kabupaten sendiri untuk keluarga? Ada dari ini yang informasi yang masuk ada dari Kementerian Sosial, ada dari pemerintah provinsi dan ada dari Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar. Cuma ini sementara masih berproses karena ada persoalan administrasi. Untuk kami akan menghimbau warga kami yang ada di sana untuk tidak usah dulu beraktivitas, dan kalau memang situasi tidak kondusif, alangkah baiknya kalau kembali ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai menempuh perjalanan sekitar 10 jam, 3 jenazah tiba di Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiga korban diangkut menggunakan 3 ambulans menuju Pulau Kayu Adi, Kecamatan Taka Bonerate, dan Pulau Jampea, Kecamatan Pasi Masunggu Timur, dengan kapal motor Taka Bonerate untuk dimakamkan. Tidak hanya keluarga korban, ratusan warga setempat ikut menyambut kedatangan 3 jenazah. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Enduga, Papua pada Sabtu 16 Juli 2022 menewaskan 10 warga sipil. 3 korban tewas diantaranya dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Zainuddin melaporkan dari Maros, serta Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
Mulai 18 Juli, pelajar SD, SMP, SMA di Makassar mengikuti belajar tatap muka 100% di kelas. Mayoritas pelajar SD, SMP, SMA di Makassar belajar tatap muka tahun ajaran baru di kelas mulai 18 Juli 2022. Kebijakan ini diterapkan mengingat jumlah kasus COVID-19 di Makassar menurun drastis. Para murid antusias mengikuti pembelajaran tahun ajaran baru setelah libur panjang. Mereka juga senang belajar di kelas 100% usai 2 tahun belajar daring akibat COVID-19. Bagaimana perasaan tadi ini masuk lagi sekolah? Senang. Iya. Ini selama libur ini apa saja yang dirindukan ini sama sekolahnya, Dek? Guru sama teman di? Mulai sekolah ya? Iya. Tahun ajaran baru? Iya. Kelas berapa? Kelas 7. Bagaimana perasaannya bisa masuk kelas 7 ini? Senang dan banyak mendapatkan teman-teman baru. Setelah libur panjang itu bagaimana, Dek? Senang. Yang kita Bosan juga ya di rumah. Kita beralih ke informasi lain, sebuah mobil pribadi terbakar setelah menabrak tiang lampu di Jalan Trans Sulawesi Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Meski tidak ada korban jiwa, minibus mengalami rusak parah. Bus naas ini mengeluarkan asap hitam pekat di bagian depan. Mobil pribadi ini sebelumnya menabrak tiang lampu jalan di Jalan Trans Sulawesi Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Petugas pemadam kebakaran yang tiba dengan cepat di lokasi kebakaran menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR. Api berhasil diredam dengan tidak merembet ke bagian lain dari kendaraan. Akibat kebakaran, bagian depan minibus rusak parah. Sebelum terbakar, mobil melaju dari menuju ke utara Kabupaten Sidrap. Mobil memuat 5 orang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh penumpang mobil sempat keluar menyelamatkan diri. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan Bambu Runcing, Kota Parepare. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Pengendara motor ini tergeletak di aspal setelah menabrak truk yang parkir di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Batu Kiki Barat, Kota Parepare. Korban segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan polisi yang tiba di lokasi kecelakaan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pengendara motor yang diketahui bernama Anto melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, korban kehilangan kendali dan menabrak truk yang parkir. Melakukan olah TPTKP kejadian laka lantas di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Harapan, Kecamatan Batu Kiki Barat, Kota Parepare, di mana pengendara sepeda motor Jupiter Set tanpa TNKB bergerak dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali sehingga menabrak kari dari mobil truk yang sementara parkir. Parkirnya selama menurut keterangan pemilik kendaraan sudah parkir sejak habis lebaran Idul Adha kemarin. Kalau jadi korban sendiri kamu? Korban informasi meninggal dunia sementara dilakukan otopsi di Rumah Sakit Andi Makassar Parepare. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu pemilik truk yang parkir mengaku truk yang ditabrak oleh korban telah diparkir sejak Idul Adha. Truk mengalami kerusakan pada bagian belakang. Kapan Bapak tuh bawa ada kecelakaan itu? Setelah saya kan tadi sebentar makan, dengar suara. Ada suara Iya. keras ya? Ada sini? Iya di belakang Pak, lorong kedua. Ya, terus pada saat dengar suara ini Pak? Jadi saya buka pintu, saya lihat orang lari, Ya. jadi saya ikut lari juga. Ya, kalau Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan, termasuk menyelidiki asal motor yang digunakan tanpa plat nomor kendaraan. Motor yang ringsek telah dibawa ke kantor Satlantas Polres Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.